Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Adi Pratama dari program studi optometri Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Sesuai dengan judul dan thumbnail di video ini, saya akan membahas tentang dampak screen time berlebih terhadap gangguan penglihatan pada anak. Apa itu screen time? Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan mata, peran orang tua, dan tentunya peran kita sebagai optometris terkait tren tersebut. Jangan di skip dan tonton videonya sampai selesai. Di era yang semua serba digital ini, gadget sudah seperti menjadi kebutuhan pokok. Orang-orang sudah tidak dapat dipisahkan dari gadget, bahkan termasuk anak-anak usia sekolah. Saat ini anak-anak semakin akrab dengan gadget dalam aktivitas sehari-hari, baik belajar, bermain, ataupun hanya sekedar menonton. Sayangnya penggunaan yang terlalu lama tanpa adanya kontrol dan pengawasan dapat berdampak pada kesehatan mata anak, terutama dalam jangka panjang. Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menatap layar digital, baik untuk belajar, bermain, atau hanya sekedar untuk menonton. Aktivitas ini termasuk kerja visual jarak dekat, yang jika dilakukan secara terus-menerus dengan waktu yang cukup lama, dapat membebani sistem penglihatan. Banyak anak-anak menggunakan gadget dengan jarak yang terlalu dekat dengan posisi tubuh yang kurang baik. Sebagai contoh, menatap layar gadget sambil tiduran dengan pencahayaan yang minim tanpa diimbangi dengan istirahat mata. Sering main game, contohnya mabar misalkan ya, saking serunya sampai lupa waktu. Kebiasaan seperti ini sering dianggap sepele. Padahal kebiasaan seperti ini dapat memicu timbulnya gangguan penglihatan. Saat menatap layar terlalu lama, mata dipaksa untuk terus-menerus berakomodasi. Akibatnya mata menjadi cepat lelah, frekuensi berkedip berkurang, dan sistem penglihatan bekerja lebih berat daripada semestinya. Dalam praktik optometri, beberapa gangguan yang sering dilaporkan di usia anak sekolah akibat screen time terlalu berlebihan ini antara lain mata lelah, miopia atau rabun jauh, serta gangguan fokus saat melihat dekat maupun jauh. Nah, miopia ini adalah salah satu contoh kasus gangguan penglihatan yang paling sering dijumpai pada anak usia sekolah. Aktivitas melihat dekat layar gadget yang berlebihan ditambah dengan kurangnya aktivitas di luar ruangan dapat mempercepat perkembangan miopia pada anak. Gangguan penglihatan pada anak-anak ini tidak hanya mempengaruhi fungsi visual, tetapi juga berdampak pada konsentrasi belajar, kenyamanan membaca, sehingga ini dapat berpotensi menurunkan prestasi akademik anak di sekolah. Jika tidak ditangani sejak dini, gangguan penglihatan ini dapat berlanjut hingga usia dewasa. Seringkali anak-anak tidak menyadari atau tidak menyampaikan keluhannya, mungkin karena takut dimarahin sama orang tuanya ya. Selain itu, masih banyak orang tua yang belum rutin membawa anak untuk periksa mata, kecuali jika sudah ada keluhan berat. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Disinilah peran optometris sangat penting, mulai dari pemeriksaan mata anak, deteksi gangguan penglihatan, hingga memberikan edukasi tentang kebiasaan visual yang baik. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain membatasi screen time, menerapkan aturan 20-20-20, yaitu aktivitas melihat dekat selama 20 menit, istirahat selama 20 detik, dan melihat jarak 20 feet. Menjaga jarak dan posisi saat melihat layar gadget, mengajak anak lebih sering beraktivitas di luar ruangan, serta pemeriksaan mata secara rutin. Idealnya periksa mata setiap 6 bulan sekali. Kolaborasi antara optometris, orang tua, dan sekolah sangat diperlukan. Edukasi mengenai jarak baca yang benar, pencahayaan ruang belajar yang baik, menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mata pada anak.
Screen time berlebih memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap terjadinya gangguan penglihatan pada anak. Deteksi dini dan edukasi yang tepat merupakan langkah penting untuk mencegah gangguan penglihatan pada anak di masa depan. Jangan tunggu ada keluhan, tapi optimalkan pemeriksaan mata setiap minimal 6 bulan sekali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.